Perhatikan soal berikut. Contoh lembaga keuangan non-bank adalah titik-titik. Pilihannya A. Sekolah, B. Pegadaian, C. Pasar, dan D. Rumah sakit. Jawabannya yaitu B. Pegadaian. Bagaimana jawaban ini bisa diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar asesmen sumatif akhir semester. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah semester genap. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Perhatikan petunjuk pada bagian yang A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah titik-titik. Pilihannya A. Minyak bumi, B. Batu bara, C. Hutan, dan D. Emas. Jawabannya yaitu hutan. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resources. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, tanah, dan hutan. Nomor 2. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah titik-titik. Pilihannya A. Air, B. Angin, C. Minyak bumi, dan D. Tumbuhan. Maka jawabannya yaitu C. Minyak bumi. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi dan batu bara. Soal nomor 3. Pemanfaatan hutan lindung yang tepat adalah titik-titik. Pilihannya A. Dijadikan pemukiman, B. Ditebang seluruhnya, C. Menjaga keseimbangan lingkungan, dan D. Dijadikan tambang. Jawabannya yaitu C. Menjaga keseimbangan lingkungan. Soal selanjutnya, nomor 4. Salah satu potensi ekonomi Indonesia di bidang kelautan adalah titik-titik. Pilihannya A. Pertanian padi, B. Perikanan, C. Peternakan, dan D. Perkebunan. Jawabannya yaitu B. Perikanan. Soal nomor 5. Jika eksploitasi tambang dilakukan terus-menerus tanpa kontrol, dampak jangka panjang yang paling mungkin adalah titik-titik. Pilihannya A. Peningkatan kesuburan tanah, B. Peningkatan kualitas udara, C. Kerusakan lingkungan dan krisis ekonomi, D. Keseimbangan ekosistem. Jawaban yang tepat yaitu C. Kerusakan lingkungan dan krisis ekonomi. Soal nomor 6. Jika suatu daerah fokus pada pariwisata tanpa menjaga lingkungan, maka dampak yang terjadi adalah titik-titik. Pilihannya A. Wisata meningkat terus, B. Lingkungan rusak dan wisata menurun, C. Pendapatan tetap stabil, dan D. Tidak ada dampak. Maka jawabannya lingkungan rusak dan wisata turun. Soal nomor 7.
Indonesia berpotensi menjadi negara maju karena titik-titik. Pilihannya A. Sedikit penduduk, B. Banyak hutang, C. Kaya sumber daya alam, dan D. Wilayah sempit. Maka jawabannya C. Kaya sumber daya alam. Nomor 8. Toponimi adalah ilmu yang mempelajari titik-titik. Pilihannya A. Cuaca, B. Nama tempat, C. Ekonomi, dan D. Budaya. Jawabannya B. Nama tempat. Toponimi merupakan suatu studi tentang nama-nama tempat yang disematkan melalui penamaan pada penampakan fisik dan kultural. Contohnya adalah nama-nama kota, sungai, gunung, teluk, pulau, kampung, tanjung, danau, dataran, bahkan nama jalan. Soal nomor 9. Wilayah pesisir mengalami penurunan hasil tangkapan ikan. Penyebab paling logis adalah titik-titik. Pilihannya A. Meningkatnya jumlah nelayan saja, B. Kerusakan ekosistem laut, C. Cuaca selalu baik, dan D. Penggunaan teknologi modern. Jawabannya yaitu B. Kerusakan ekosistem laut. Soal nomor 10. Toponimi dapat dimanfaatkan untuk memahami potensi ekonomi karena titik-titik. A. Menunjukkan jumlah penduduk, B. Menggambarkan sejarah dan karakter wilayah, C. Menentukan harga barang, dan D. Mengukur produksi. Jawabannya yaitu B. Menggambarkan sejarah dan karakter wilayah. Toponimi mempunyai beberapa fungsi seperti sebagai penanda lokasi suatu tempat, sebagai identitas, dan promosi pariwisata. Fungsi-fungsi tersebut tidak terlepas dari lintasan sejarah dari masyarakat sekitar. Soal nomor 11. Kegiatan distribusi bertujuan untuk titik-titik. A. Menciptakan barang, B. Menyalurkan barang, C. Menghabiskan barang, dan D. Menyimpan barang. Jawabannya yaitu B. Menyalurkan barang. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Soal nomor 12. Pelaku ekonomi rumah tangga konsumen berperan sebagai titik-titik. A. Produsen barang, B. Pengguna barang, C. Distributor, dan D. Eksportir. Jawabannya pengguna barang. Rumah tangga konsumen ialah sekelompok masyarakat baik individu maupun kelompok yang melaksanakan konsumsi atas hasil produksi berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Soal nomor 13. Kegiatan ekonomi yang paling rentan terhadap perubahan iklim adalah titik-titik. Pilihannya A. Industri digital, B. Pertanian, C. Perbankan, dan D. Perdagangan online. Jawabannya B. Pertanian. Soal nomor 14. Jika suatu wilayah memiliki potensi tambang besar, strategi terbaik agar berkelanjutan adalah titik-titik. Pilihannya
A. Eksploitasi maksimal, B. Tidak dimanfaatkan, C. Pengelolaan berkelanjutan, dan D. Dijual ke luar negeri. Jawabannya adalah C. Pengelolaan berkelanjutan. Soal nomor 15. Salah satu dampak eksploitasi sumber daya alam berlebihan adalah titik-titik. Pilihannya A. Lingkungan lestari, B. Keseimbangan alam, C. Kerusakan lingkungan, dan D. Meningkatnya kualitas udara. Jawabannya adalah C. Kerusakan lingkungan. Soal nomor 16. Keberagaman sosial budaya Indonesia disebabkan oleh titik-titik. Pilihannya A. Satu suku bangsa, B. Kondisi geografis berbeda, C. Bahasa sama, dan D. Budaya seragam. Jawabannya yaitu B. Kondisi geografis berbeda. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Keberagaman ini dipengaruhi oleh faktor geografis seperti isolasi geografis, letak geografis, dan kondisi iklim. Nomor 17. Contoh keberagaman budaya adalah titik-titik. Pilihannya A. Satu bahasa, B. Satu agama, C. Pakaian adat berbeda, dan D. Satu suku. Jawabannya C. Pakaian adat berbeda. Nomor 18. Alkulturasi adalah titik-titik. Pilihannya A. Penghapusan budaya, B. Percampuran dua budaya tanpa menghilangkan ciri asli, C. Konflik budaya, dan D. Penolakan budaya. Jawabannya B. Percampuran dua budaya tanpa menghilangkan ciri asli. Alkulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan berbeda dan menjadi satu kebudayaan baru. Namun, kebudayaan asli dari kelompok tersebut masih ada. Soal nomor 19. Akulturasi budaya menunjukkan bahwa masyarakat bersifat titik-titik. A. Statis, B. Tertutup, C. Dinamis, dan D. Pasif. Jawabannya C. Dinamis. Soal nomor 20. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk titik-titik. Pilihannya A. Melemahkan masyarakat, B. Meningkatkan kesejahteraan, C. Mengurangi pendapatan, dan D. Membatasi aktivitas. Jawabannya yaitu B. Meningkatkan kesejahteraan. Soal nomor 21. Contoh pemberdayaan masyarakat adalah titik-titik. Pilihannya A. Pengangguran, B. Pelatihan keterampilan, C. Konflik warga, dan D. Kemiskinan. Jawabannya yaitu B. Pelatihan keterampilan. Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas dapat berupa memberikan pelatihan keterampilan membuat makanan pendamping atau MPASI berupa puding labu siam untuk batita kepada komunitas ibu-ibu posyandu. Soal nomor 22.
Komunitas lokal berperan penting karena titik-titik. Pilihannya A. Menghambat pembangunan, B. Memperkuat solidaritas sosial, C. Mengurangi interaksi, dan D. Menimbulkan konflik. Jawabannya B. Memperkuat solidaritas sosial. Soal nomor 23. Gotong royong dalam masyarakat modern dapat diwujudkan dalam bentuk titik-titik. Pilihannya A. Kerjasama individu, B. Pilihannya A. Kerja individu, B. Kolaborasi digital, C. Persaingan bebas, dan D. Konflik sosial. Jawabannya B. Kolaborasi digital. 24. Literasi keuangan berarti titik-titik. Pilihannya A. Kemampuan membaca, B. Kemampuan mengelola keuangan, C. Kemampuan menulis, dan D. Kemampuan berhitung. Jawabannya B. Kemampuan mengelola keuangan. 25. Menabung di bank termasuk kegiatan titik-titik. Pilihannya A. Konsumsi, B. Distribusi, C. Pengelolaan keuangan, dan D. Produksi. Jawabannya C. Pengelolaan keuangan. Soal nomor 26. Lembaga keuangan membantu masyarakat karena titik-titik. Pilihannya A. Mengurangi uang, B. Menyediakan layanan keuangan, C. Menghambat ekonomi, dan D. Menutup usaha kecil. Jawabannya B. Menyediakan layanan keuangan. Pada dasarnya, lembaga keuangan merupakan lembaga yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam transaksi keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Soal nomor 27. Contoh lembaga keuangan non-bank adalah titik-titik. Pilihannya A. Sekolah, B. Pegadaian, C. Pasar, D. Rumah sakit. Jawabannya B. Pegadaian. Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga yang melakukan kegiatan keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkannya kepada perusahaan. Lembaga keuangan non-bank yang paling banyak tersebar di seluruh Indonesia adalah Pegadaian dan Koperasi Simpan Pinjam. Soal nomor 28. Salah satu tujuan pengelolaan keuangan adalah titik-titik. Pilihannya A. Boros, B. Hemat dan terencana, C. Menghabiskan uang, dan D. Tidak menabung. Jawabannya B. Hemat dan terencana. Ini adalah tujuan dari pengelolaan transaksi keuangan. Maka salah satunya adalah mencegah pemborosan, yaitu dengan berhemat dan terencana. Soal nomor 29. Kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah titik-titik. Pilihannya A. Bantuan saja, B. Partisipasi aktif masyarakat, C. Pemerintah saja, dan D. Teknologi saja.
Jawabannya B. Partisipasi aktif masyarakat. Soal nomor 30. Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal berarti titik-titik. A. Pilihannya A. Bergantung pada luar negeri, B. Memanfaatkan potensi daerah sendiri, C. Mengabaikan budaya, dan D. Mengurangi sumber daya. Jawabannya B. Memanfaatkan potensi daerah sendiri. Bagian B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soal nomor 31. Berikan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Maka jawabannya, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, tanah, dan hutan. Soal nomor 32. Sebutkan manfaat hutan lindung. Manfaat hutan lindung yaitu yang pertama mengatur suplai air, yang kedua mengendalikan erosi, yang ketiga mencegah banjir, yang keempat mencegah intrusi air laut, yang kelima mempertahankan kesuburan tanah, dan yang keenam menyediakan suplai makanan serta energi untuk kehidupan manusia. Soal nomor 33. Apa yang dimaksud akulturasi? Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan menjadi satu kebudayaan baru. Namun, kebudayaan asli dari kelompok tersebut masih ada. Soal nomor 34. Apa perbedaan keinginan dan kebutuhan? Jawabannya, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi dapat memengaruhi kehidupan seseorang. Sedangkan keinginan merupakan kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan, selera, dan pendapatan. Soal nomor 35. Apa yang dimaksud lembaga keuangan non-bank? Berikan contohnya. Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga yang melakukan kegiatan keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkannya kepada perusahaan. Contoh, pegadaian dan koperasi simpan pinjam. Demikianlah contoh pembahasan untuk asesmen sumatif akhir semester genap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.